Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Aduh, ini kalau sesuai rencana gitu ya, tidak ada perbedaan dan tidak ada perubahan. Ini kita masuk di H-2 Hari Raya Idul Fitri. Kalau kita ngomongin Lebaran, Hari Raya Idul Fitri di rumah tuh ya, ini meja gitu ya. Berjejer tuh, makanan berbagai jenis makanan yang siap untuk dilahap sama mulut kita gitu ya. Setelah sebulan berpuasa, pasti banyak yang kalap nih. Ini, itu dan lain sebagainya dikonsumsi. Nah, kalau kita berbicara tentang makanan gitu ya, jangan sampai nih ya, udah makan yang bersantan, udah makan yang pedas gitu ya. Nah, ini bisa mengganggu pencernaan karena bisa jadi pencernaan Anda terganggu dan bisa berabe nih akibatnya. Makanya hari ini kita akan membahas apa saja gangguan pencernaan yang bisa terjadi selama Hari Raya Idul Fitri dan bagaimana cara mengatasinya. Tapi sebelum membahas itu, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar sistem pencernaan. Oke, kita lihat yang pertama ya. Kacang-kacangan katanya bisa menyebabkan radang di saluran cerna. Nah, ini dia pemirsa ya. Kalau kita ngomong hidangan khas Lebaran juga nih ya. Ini snacking time-nya itu pasti banyak yang terbuat dari kacang-kacangan. Karena kalau kita makan kacang-kacangan itu kayak ada istilahnya ya, kacang goreng gitu, kayak nggak bisa berhenti gitu. Apalagi Lebaran ditemani sama yang lain sambil ngobrol, itu enak banget ya. Makan sesuatu yang terbuat dari kacang almond lah, kacang ini dan lain sebagainya. Nah, kita tahu nih selama ini kalau yang namanya kacang ini kan mengandung gas ya. Nah, ada yang bilang kan ya bisa sering kentut-kentut lah gitu ya, buang angin dan lain sebagainya. Nah, salah satu juga yang menjadi concern adalah katanya dengan mengonsumsi terlalu banyak makanan yang terbuat dari kacang ini bisa menyebabkan radang di saluran cerna. Nggak ngerti nih, maksudnya radang ini karena dari efek gasnya atau mungkin karena terlalu banyaknya atau mungkin ada kandungan lain yang terkandung dalam kacang yang akhirnya menyebabkan radang di saluran cerna. Nah, ini kalau udah ada radang di saluran cerna, berbagai masalah kesehatan bisa mengganggu sistem pencernaan kita. Nanti kita bahas ya, betul nggak kalau kita mengonsumsi kacang-kacangan itu bisa mengganggu pencernaan kita terutama ketika terjadi radang atau peradangan. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Merokok katanya bisa meredakan perut mulas. Nah, ini nggak ngerti ya, ini gimana ceritanya merokok bisa meredakan perut mulas gitu ya. Di satu sisi sih mungkin orang kepikirannya ngerokok itu kan membuat yang katanya merokok itu kan mungkin efeknya mereka katanya menenangkan. Nah, apakah dari efek ini yang hanya stimulating the brain gitu ya, itu akhirnya membuat kayak yang akhirnya rasa mulas itu jadi nggak kerasa gitu ya. Ibarat kata kalau ini obatnya sifatnya analgetik, menghilangkan nyeri. Nah, kalau ini sifatnya adalah perut mulas. Jadi ketika orang ngerokok itu katanya bisa mengatasi perut mulas. Makanya mungkin ya, ini nggak tahu nih, mitos atau fakta, banyak orang yang ke toilet mereka itu sambil pup sambil ngerokok. Tapi nggak ngerti ya, nanti kan kita bahas secara medis ini medically proven atau enggak ketika kita ngomongin orang perutnya mulas itu diatasi dengan merokok. Merokok sendiri tidak dianjurkan ya, karena ini katanya tidak baik untuk kesehatan kita. Oke, kita lanjut yang ketiga. Serat katanya nggak bisa mengatasi diare. Nah, ini ya kalau kita ngomongin apa sih kandungan di dalam makanan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Salah satunya adalah serat. Kita ngomongin sistem pencernaan, ada konstipasi lah, ada diare lah dan lain sebagainya. Itu beberapa jenis gangguan kesehatan sistem pencernaan kita. Tapi kalau kita ngomongin serat, katanya kan sering ya kalau Anda lagi diare, katanya suruh makan makanan banyak seratnya gitu ya supaya dia menggumpal ya. Jadi ketika kita buang air besar ini kotorannya menggumpal, fesesnya menggumpal dengan adanya serat. Tapi ada yang bilang juga bahwasanya itu nggak ada efek sama sekali kalau kita ngomongin diare diatasi dengan serat. Nanti kita bahas ya, ada nggak sih hubungannya antara serat dan juga mengatasi diare. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Makanan pedas katanya bisa memicu munculnya bisul. Waduh, ini serem banget nih ya. Kalau kita ngomong makanan pedas selama ini identik dengan apa? Ya asam lambung,
GERD, MAH dan lain sebagainya, bisa memicu tukak lambung dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngomongin satu hal lain lagi, ternyata makanan pedas ini katanya bisa memicu bisul. Kok bisa? Mungkin gini. Kalau tadi itu kacang-kacangan bisa bergas, makanan pedas juga itu bergas gitu ya. Sehingga mungkin ketika kita lagi mengeluarkan kotoran itu mungkin ada rasa mungkin kayak panas dan lain sebagainya. Sehingga mungkin menyebabkan radang dan akhirnya muncul deh itu bisul dan lain sebagainya. Tapi nggak ngerti ya, nanti akan kita bahas apa ada hubungan antara bisul dan juga makanan pedas. Kayak gimana ya, biasanya bisul itu dengan telur gitu, tapi nggak ngerti ini makanan pedas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Ada makanan yang susah atau nggak bisa dicerna dengan baik oleh sistem pencernaan kita. Ini ya kalau lagi kecil dulu, ya ini bukan makanan ya. Jadi kalau ada ayam gitu ya, terus kemudian ngeluar makan karet gelang, keluarnya karet gelang. Nah ini kalau konteksnya makanan gitu ya, ada beberapa makanan yang katanya itu susah dicerna sama sistem pencernaan kita. Mungkin ya ini bukannya jorok ya, tapi ini sering jadi meme-nya banyak orang ketika let's say orang makan apa, sayuran genjer gitu ya, atau kangkung dan lain sebagainya. Itu jadi omongan orang kalau mengonsumsi makanan-makanan ini itu susah banget dicerna. Bahkan ketika kita buang air besar pun itu katanya si bahan makanan ini atau sayuran ini tuh masih dalam bentuk ya sayurannya gitu, dalam bentuk awalnya. Jadi tidak tercerna dengan baik. Betul nggak sih? Ada makanan-makanan yang benar-benar nggak bisa dicerna sama sekali. Nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar sistem pencernaan dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar sistem pencernaan manusia ya gitu ya. Nanti akan kita bahas nih, ini beneran fakta atau mitos belaka. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Aru Aryatno MSc SPPD KGH, Finasim, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Primaya Hospital Depok. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Aru. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat Mas dok? Raden, sehat. Puasa dok? Alhamdulillah. Tinggal 2 hari lagi ya insya Allah ya gitu ya. Kita akan menjelang Lebaran. Nah kalau ngomongin Lebaran tuh dok ya, itu sajian banyak dok. Ini banyak yang kalah, makanya hari ini kita akan membahas. Kita bukannya doain ada gangguan pencernaan, tapi biasanya banyak orang yang kalap akhirnya ya makan yang santan lah, yang gorengan, yang pedas dan lain semua dilahap, biasanya kayak ada mules-mules. Nanti kita bahas itu, kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar sistem pencernaan. Yang pertama, kacang-kacangan. Ini juga Lebaran banyak nih yang kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini katanya bisa menyebabkan radang di saluran cerna. Selama ini kita mengenal kacang-kacangan itu kan makanan yang bergas nih dok. Kalau makan kacang kebanyakan katanya bisa kentut-kentut gitu ya, buang gas. Nah ini kalau hubungannya dengan radang, ini betul atau enggak sih dok? Sebenarnya kacang itu tidak menyebabkan radang, itu mitos saja ya. Prinsipnya kacang itu adalah makanan yang banyak mengandung nutrisi yang baik buat badan. Cuma problemnya kacang ini adalah dia punya selulus ya, jadi sukar dicerna oleh usus. Jadi banyak kasus pada beberapa orang kalau dia makan kacang, jadi BAB-nya jadi, mohon maaf tanda kutip, agak diare seperti itu. Karena dia tidak dicerna dengan sempurna. Tapi prinsipnya kacang itu bagus. Minyaknya kacang bagus, kacangnya sendiri bagus, vitaminnya juga cukup untuk nutrisi di dalam tubuh. Oh, jadi selama ini kalau bilang orang, oh kacang bergas makanya kalau habis makan kacang kayak diare, itu karena memang bukan karena gasnya tapi karena sulit dicernanya ya. Oh jadi orang pikirnya itu gini dok, analoginya adalah ketika orang makan kacang itu banyak gas berangin, jadi angin keluarnya angin jadi mencret gitu, jadi diare. Bukan ya, tapi karena sulit dicernanya ya. Kadang-kadang kalau kita lihat di kotoran kita itu, kacang itu masih berbentuk kacang. Oh. Nah itu yang bikin jadi seperti diare. Makanya kalau zaman dulu tuh kita kecil-kecil kan, jangan terlalu banyak makan kacang mete. Kan kalau Lebaran tuh kacang mete kan paling enak. Betul. Oh, nanti habis itu diare ya memang. Tapi itu cuma bukan penyakit ya, itu cuma karena ada kacang itu sulit dicerna seperti itu aja. Oh berarti itu bukan masuk gangguan sistem pencernaan ya dok ya? Bukan diare ya? Karena memang dianya yang sulit dicerna gitu ya? Iya. Oke. Itu any kind of kacang dok? Semua jenis kacang ya?
Oke. Nah, tapi gimana dok? Ini kayaknya lebaran banyak banget Boleh, kacang-kacangan. nggak ada masalah. Nggak ada masalah tapi ya. jangan takut, jangan terus kemudian, wah saya diare langsung sakit. Jangan. Kata dokter Aru nanti diare, enggak gitu, makan kacang enggak juga gitu ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya. Nah ini nggak ngerti asalnya dari mana. Kalau kita googling di internet juga ada yang bilang merokok katanya bisa mengatasi perut mules. Ini juga saya jadi ingat nih dok. Ada beberapa orang yang saya tahu mereka ketika lagi buang air besar itu sambil ngerokok karena katanya ya itu mungkin hubungannya dengan perut mules. Itu sugesti aja atau sebenarnya secara medis dia terbukti sih dok atau gimana? Kan sebenarnya kita juga nggak menganjurkan orang untuk ngerokok juga kan gitu, gimana tuh dok? Secara itu adalah mitos. Sampai saat ini belum pernah ada rokok itu menyebabkan atau membantu supaya pencernaan lebih baik, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Apakah hanya dari pikiran aja dok? Kalau saya pikir mungkin itu ada yang kita sebut placebo effect. Jadi adalah suatu kondisi di mana kan terus terang aja rokok itu ada salah satu zatnya yang bikin menenangkan dan membuat dia sedikit kecanduan. Nah, dengan orang itu merokok, kemudian rasa kecanduan itu terbayar akan menenangkan dia. Akhirnya ada rasa nyaman. Makanya orang kalau rokok itu lebih baik ngerokok daripada makan, contohnya kan. Betul. Karena dengan dia merokok itu nyaman, tenang, lebih enak. Tetapi bukan berarti itu menyembuhkan, itu cuma kadang-kadang yang kita sebut placebo effect. Placebo effect ya. Oke. Jadi jangan dicoba-coba ya. Mentang-mentang kayak perut mulus ngerokok, nanti kelanjutan jadi edik sama rokok. Nah, bukan cuma perut aja yang mules, dompet juga mules nanti dok ya, abis ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga ya. Nah ini hubungannya dengan diare nih. Selama ini kita selalu dianjurkan makan makanan yang berserat ya. Karena kalau ngomongin pencernaan itu ada diare, konstipasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah kata orang kalau lagi diare makan serat deh supaya dia menggumpal gitu ya fesesnya supaya mengatasi diare. Tapi ada yang bilang juga oh nggak bisa mengatasi diare itu serat. Yang benar yang mana sih dok? Jadi itu juga mitos. Jadi prinsipnya serat itu mengandung selulosa, ya selnya itu selulosa. Jadi tubuh kita tidak dirancang untuk mencerna selulosa. Jadi biasanya kalau kita makan sayur ya keluar sayur, seringnya begitu. Kecuali kalau di blender mungkin ya dibikin gitu. Nah, jadi pada kasus-kasus dengan diare disarankan untuk tidak makan serat. Karena malah tambah diare. Oh gitu. Karena serat itu waktu transitnya di usus lebih cepat karena dia bentuknya selulosa tadi. Jadi langsung dia keluar begitu. Jadi ya disarankan ya jangan makan serat. Serat gitu. ya? Iya. Oh oke. Serat ini tapi itu loh, karena orang bilangnya sayur sama serat beda. Nah itu dok. Karena orang kadang bilang sayur, wortel, kentang itu masuk sayur. Padahal yang dimaksud sayur dan seratnya adalah yang sifatnya ada selulosa seperti daun-daunan, kangkung, bayam seperti itu. Beda ya. Oh, ini baru tahu loh pemirsa ya. Ini mungkin juga banyak yang baru paham nih ya. Thank you loh dok ya. Oke kita lanjut yang keempat ya. Ini nggak ngerti nih, bisul hubungannya sama makanan pedas nih. Biasanya makanan pedas itu entah bikin wasir gitu ya. Atau bisul itu hubungannya sama telur dan lain sebagainya. Ini kalau makanan pedas yang biasanya mungkin aslam, GERD, mah dan lain sebagainya. Ini hubungannya dengan bisul. Kumaha ya teh dok? Aduh, gitu. Saya baru dengar nih Mbak. Iya makanya, nggak ada ya hubungannya ya. Nah, jadi prinsipnya gini. Bisul itu adalah suatu infeksi kulit, ya. Jadi ada infeksi kulit yang disebabkan oleh kuman atau bakteri yang ada di kulit. Sementara kan kalau kita makan cabai itu kan di dalam saluran cerna, jadi nggak ada hubungannya. Jadi tidak kemudian makan cabai kemudian jadi bisulan. Tetapi mungkin juga ada, saya nggak jelas, tetapi mungkin ada hubungannya dalam arti kata kalau kita makan cabai jadi keringetan. Karena panas. Nah mungkin dari keringetan itu kemudian ada beberapa saluran pori-pori yang mengeluarkan keringat itu terinfeksi. Sementara produksi keringatnya bertambah. Kemudian terjadi bisul. Mungkin ini kan saya baru kemungkinan. Tetapi prinsipnya tidak ada hubungan makan pedas kemudian jadi bisulan. Bukan karena pedas terus dalamnya kayak ada yang terbakar sehingga keluarlah itu menjadi bisul, enggak ya, enggak, beda konsep ya. Oke dok, kita lihat yang terakhir ya. Ini juga agak gimana ngomongnya ya, ada makanan yang susah atau kayak nggak bisa dicerna sama sistem pencernaan kita. Let's say ya, tadi saya udah sebut juga nih dok, kayak orang kan ini jadi bahan bercandaannya orang juga nih banyak. Makan genjer ya gitu. Nggak tahu nih pemirsa udah paham lah ya genjer gitu ya. Atau mungkin beberapa sayuran atau makanan yang lain yang ketika dikeluarkan itu masih berbentuk serupa gitu. Emang ada dok atau gimana? Ada. Itu bukan mitos, itu memang fakta. Jadi prinsipnya tadi ada beberapa zat makanan yang membutuhkan enzim khusus. Ya. Contohnya adalah susu.
Nah, ada beberapa orang yang menderita intoleransi laktosa. Jadi begitu dia minum susu malah diare, orang lain enggak. Karena dia tidak bisa minum susu. Kemudian tadi juga sayur-sayuran yang mengandung selulosa. Tadi kan genjer itu kan sayur yang mengandung selulosa. Jadi memang usus kita tidak dirancang untuk memakan selulosa tadi. Akibatnya apa yang terjadi ya? Loss aja ya? Loss aja. Jadi ya seperti mohon maaf kayak burung beo kan, makan payak keluar payak. Gitu. Tapi gini dok, kan yang kadang-kadang tuh kepikiran katanya besi aja bisa dilumerin sama si asam lambung gitu ya. Ini kok enggak lah, besi nggak bisa. Kita ya, makan maksudnya sedahsyat itu si asam lambung gitu bisa menghancurkan makanan gitu. Ini masa genjer aja nggak bisa ya, gitu? Karena selulosa tadi. Jadi dinding dari serat itu mengandung selulosa. Dan selulosa itu memang tidak dirancang untuk manusia bisa dipecah atau dicerna. Oh, memang sifatnya dari selulosa yang ada di makanan-makanan itu tidak bisa dipecah di dalam usus kita gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya bukan karena sistem pencernaan kita nggak baik atau lagi ada masalah, memang sifatnya seperti itu gitu ya. Oke, kecuali genjernya di jus sayur dulu baru diminum. Selulusanya. Nah itu dia. Oke, thank you dokter Aru sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi ngomongin gangguan pencernaan selama lebaran. Ini bukannya doain tapi sebagai tindakan preventif ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau di Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas sama kita hari ini apa saja gangguan pencernaan yang bisa saja terjadi selama Lebaran atau Idul Fitri nih. Karena di rumah kita jujur ya, apalagi yang Anda mudik, Anda pulang kampung, dimasaknya sama orang tuanya. Di satu sisi pingin ngabisin tapi kok keinget sama dokter Arun ya Ri. Gitu ya. Waduh, jadi pusing, jadi dilematis. Boleh, asalkan bijak, asalkan benar konsumsinya tidak berlebihan dan lain sebagainya ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar apa saja, takut nih dok nanti makan santan, makan goreng dan lain sebagainya, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau di Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Aru Ariatno, MSc, SPPD, KGEH, Finasim, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, kita lanjut lagi. Kalau ngomongin pencernaan, selama ini kita kan taunya masuk mulut, usus, keluar face, udah that's it gitu ya. Tapi sebenarnya sistem pencernaan itu sesimpel itu kah atau lebih complicated? Maksudnya ada beberapa pos-pos pemberhentian untuk dicerna dan lain sebagainya dok? Sebenarnya pencernaan itu kompleks. Dimulai Dimulai dari mulut. Oke. Ya, jadi di gigi, mulut, kemudian ludah itu saliva itu adalah pencernaan yang pertama. Jadi di situ makanan yang padat, yang besar tuh akan hancurkan, dimulai dari mulut, kemudian dicampur dengan saliva untuk lebih hancur supaya bisa tertelan. Kemudian makanan yang sudah itu masuk lagi ke lambung, di lambung dipecah lagi, lebih kecil lagi. Jadi proses itu terus berjalan. Kemudian setelah pecah lebih kecil oleh asam lambung masuk ke usus halus. Di usus halus ada lagi enzimnya. Ya, dari pankreas, lipase, amilase dan segala macam enzim, dia akan dicerna. Jadi nanti ada bagian-bagiannya, bagian yang mencerna karbohidrat, bagian mencerna lemak, bagian yang mencerna serat, semua di situ. Kemudian mulai di usus halus itu diserap. Setelah dipecah kemudian diikat dan diserap. Dia sudah dalam bentuk kayak bubur yang sedemikian hancurnya, kemudian diserap masuk ke dalam usus di usus halus. Usus halus kan ada 3 bagian kan, duodenum, ileum, yeyunum kan mulai. Nah setelah itu turun ke bawah, masuk ke usus besar. Di usus besar ada proses terakhir di mana makanan yang sisa tadi setelah diserap semua, masih ada sisanya, kemudian diambil airnya, dipadatkan. Makanya kotoran itu bentuknya padat, betul, bukan cair. Jadi kemudian setelah itu baru dibuang. Nah setiap proses itu memerlukan proses yang rumit gitu loh. Dok tahu nggak sih setiap saya mendengar penjelasan sistem pencernaan ya, itu tuh kadang kepikiran, kan selama ini kita ngomongin kayak vitamin, mineral, apalagi gizi dan lain sebagainya gitu ya, vitamin A, B, C dan lain sebagainya. Kita itu sebagai manusia nggak bisa ngeliat tuh vitamin A-nya mana kelihatan kagak gitu ya. Nah ini setelah masuk sistem pencernaan, tadi dokter Aru menjelaskan ini nanti dibagi nih, yang ini bagian di sini, bagian sini, yang
Itu secanggih itu tubuh kita ya dok ya, maksudnya di sistem pencernaan untuk membedakan ini harus ke sini, ini harus ke sini gitu, itu otomatis atau gimana? Iya, Allah tuh membuat Luar manusia biasa ya. sedemikian sempurna. Jadi ya akan begitu. Seperti contohnya zat besi itu akan diserapnya di lambung. Pada orang-orang dengan gangguan lambung, gastritis, ma, GERD itu kadang-kadang penyerapan zat besinya nggak bagus. Nanti akibatnya orang itu biasanya anemia. Seperti itu. Kemudian penyerapan seperti beberapa vitamin itu memerlukan lemak. Ada beberapa vitamin memerlukan air, tapi ya harus diserap gitu. Dan kadang-kadang gini, kita kadang-kadang kalau ngomongin vitamin, sebenarnya vitamin itu adalah zat yang dibutuhkan sedikit oleh tubuh, tapi berguna. Kalau enggak dibuang. Jadi ada orang kan suntik vitamin, minum tablet vitamin segala macam. Kalau tubuh kita cukup dibuang, akhirnya itu uang yang dibuang. Oke, padahal mahal-mahal itu dong. Entah dibuang lewat kencing, lewat kotoran. Makanya sebenarnya kalau mau butuh vitamin diambil dari alam, seperti buah. Buah itu vitaminnya cukup tinggi. Ya, kemudian beberapa sayuran, kemudian beberapa karbohidrat yang juga banyak mengandung zat-zat yang kita butuhkan. Sedikit dibutuhkannya tapi penting buat tubuh. Betul. Tapi kalau kita ngomongin tentang sistem pencernaan itu sendiri, ada nggak sih dok kayak fase kalau orang kan kayak tulang atau gigi itu seiring bertambahnya umur dia akan terbentuk secara sempurna. Begitu juga dengan imunitas tubuh gitu ya. Anak-anak imunitasnya belum terbentuk secara sempurna. Kalau sistem pencernaan itu dari kecil dari bayi emang segitu aja atau seiring bertambahnya usia sistem pencernaan akan menyesuaikan sehingga terbentuk sempurna di range usia berapa gitu. Jadi prinsipnya waktu bayi lahir itu dia belum sempurna. Makanya dia hanya bisa menyerap susu. Ya, makanya sejak kecil bayi itu bertahap, jadi mulai susu, setelah sekian bulan, 6 bulan mulai makanan pengganti susu, mulai pada terus berjenjang. Dengan harapan saluran cerna itu berkembang menjadi lebih sempurna. Biasanya setelah anak 5 tahun itu sudah mulai menuju kesempurnaan. Gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi waktu kita tumbuh itu kan nggak semua langsung bisa lari, nggak bisa langsung bisa ngelihat. Bayi aja nggak bisa ngelihat, tetapi dia bertahap, dia berproses gitu. Pada beberapa orang yang tidak pernah minum susu sejak bayi, mungkin begitu dewasa terjadi intoleransi laktosa, nggak bisa minum susu. Begitu dia minum susu jadi diare, ada yang seperti itu. Betul. Ya. Oke, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin gangguan pencernaan gitu ya. Tadi kita udah paham nih pencernaan kita gini-gini segala macam. Nah, kalau gangguan pencernaan ini biasanya karena apa dan bentuknya apa aja? Selama ini mungkin kita taunya diare aja kali ya dok ya gitu ya. Diare, that's it gitu ya. Tapi lebih kompleks dari diare nggak sih kalau ngomongin gangguan pencernaan? Lebih kompleks. Mulai dari atas, contohnya mulut. Oh, ada dari atas kan? Iya, ini kan pencernaan dimulai dari mulut. Seperti gigi bolong, masuk? sariawan, iya. Kesulitan menelan. Kan ada orang yang punya kesulitan menelan. Entah bagaimana, mungkin karena stroke, mungkin gangguan saraf, jadi gangguan menelan. Jadi nggak bisa menelan makanan padat, hanya bisa cair. Kan ada harus dipasang selang jadinya, ada kan orang itu karena stroke. Kemudian mulai ke lambung, ya gangguan di lambung. Gangguan lambung mulai dari ma, GERD, ya, dispepsia, gangguan penyerapan, turun lagi ke usus halus, juga gangguan, ada gangguan penyerapan, ada ulkus, sama seperti di lambung dan segala macam gangguan. Ke usus besar, ada lagi nanti yang kita sebut kolitis, radang usus besar. Turun lagi ke bawah, ujungnya apa? Hemoroid, ambeien. Itu akhirnya bisa terjadi itu faktornya apa aja dok? Bisa beragam kah? Atau? Mulai dari faktor yang sifatnya genetik. Nggak bisa diubah itu berarti? Iya, genetik itu ada beberapa orang yang memiliki gangguan seperti kanker, ya. Kemudian ada beberapa orang yang memiliki, saya nggak tahu tuh, ada beberapa orang yang giginya itu lemah. Saya mungkin dokter gigi lebih bisa menjelaskan. Jadi orang lain makan yang sama nggak pernah bolong, dia malah justru sebentar aja bolong. Mungkin bentuk aturan giginya, bentuknya dan segala macam menyebabkan gigi itu lebih lemah gitu. Kemudian juga faktor pola makan. Iya kan? Pola makan itu maksudnya makannya salah atau gimana dok? Iya, jadi prinsipnya sama seperti contohnya orang yang minum kopi terlalu sering kemudian jadi sakit mah, sakit GERD, terlalu pedas, asam. Ya. Orang yang kurang makan serat, ya, juga menyebabkan gangguan dari gangguan buang air besar, ya, defekasi, meteorismus, sampai timbulnya kanker di usus besar akibat kurang serat. Makan terlalu banyak daging merah, itu juga salah satu faktor risiko terjadinya kanker usus besar. Jadi
luas untuk luas banget pencernaan. ya. Ya. Tapi kalau ini dok, ini saya juga pernah baca gitu ya, kalau nggak salah kayak sistem imunitas tubuh kita itu lebih dari setengahnya itu dipengaruhi dari sistem pencernaan kita. Iya. Betul. Kenapa? Maksudnya ya, karena makanan yang masuk lewat sistem pencernaan kita atau kenapa? Jadi sebenarnya ada sistem, jadi kita sering menyebut pencernaan itu adalah otak kedua. Oh, oke. Kan sering itu ada. Karena prinsipnya sebenarnya di dalam usus kita itu banyak biota itu makhluk atau mikroorganisme yang sangat kecil. Nah itu semakin baik mikroorganisme dalam tubuh itu, semakin baik juga tubuh kita. Termasuk sistem imun. Jadi kalau dijelaskan akan panjang lebar, tapi prinsipnya butuh berapa SKS ya? Tapi prinsipnya semua yang ada di saluran cerna itu kan kadang-kadang ada zat yang sifatnya racun, ada yang zat yang sifatnya meningkatkan antibodi kita yang kita makan tuh ya, ada yang mengganggu antibodi kita, kemudian ada kuman dan segala macam. Kalau dia masuk ke dalam usus kemudian kita serap, dia akan mengganggu sistem dan kekebalan tubuh kita. Tapi yang jadi pertanyaan lagi dok, kalau dia sifatnya genetik gitu ya, berarti even dia makan yang sehat pun kalau ngomongnya pola makan gitu ya, itu tetap berisiko. Iya. Ya kasihan banget ya, apalagi yang nggak sehat ya makannya ya. Oke, tapi untuk yang non genetik berarti itu bisa sebagai tindakan preventif mereka jaga pola makan dong. Betul. Oke, itu biasanya ada nggak sih dok yang kayak banyak banget ngomongin makanan apa kalau ngomongin pola makan ya gitu. Itu yang paling berisiko. Maksudnya mengandung apa atau apa jenisnya? Nomor satu makanan yang seperti daging buatan, pengawet, seperti makanan itu kayaknya kaleng. semua ada di sekarang dong, pengawet dan segala macam. Itu adalah makanan-makanan yang mengandung risiko terjadinya gangguan di saluran cerna. Segala macam yang buatan-buatan ya kan ada tuh pemanis buatan. Sosis lah, kornet lah, itu semua makanan-makanan banyak akan menimbulkan gangguan di pencernaan di kemudian hari. Kemudian zaman sekarang itu banyak makanan dengan pengawet. Nah itu dia tuh gimana dong? Kita kan nggak tahu nih pengawet ya, yang boraks lah, yang segala macam itu kan. Nah itu dia. Kemudian dengan pewarna. Nah coba. Tekstil lagi. Kan sekarang gitu orang bikin wah supaya warnanya keren gitu, bukan pakai pewarna makanan, pakai pewarna cat, pewarna tekstil tadi. Ya kan? Oh iya baru kemarin tuh juga saya lihat dok, itu ada ibu-ibu beli semangkanya itu merah banget ternyata habis disuntik warna merah dan disuntik pemanis buatan. Nah, coba bayangkan, ngeri kan? Aduh, itu sampai berapa lama dok? Maksudnya itu bisa ngaruh ke pencernaan kita? Ya mungkin tergantung seberapa berat dan seberapa daya tahan tubuh kita. Tapi bisa juga cepat, bisa juga bertahun-tahun dia menumpuk di dalam badan. Kemudian pestisida. Makanya kalau beli sayur ya, jangan cari yang seger, yang bagus, yang mulus. Itu malah banyak orang nyarinya gitu, bukan ya harusnya yang blonteng-blonteng. Iya, kalau yang mulus tuh jangan-jangan dia dikasih pestisida sehingga jangankan manusia makan nggak bagus, ulat aja nggak mau makan. Oh iya make sense sih. Nah iya karena dia udah, tapi kalau yang mungkin ada bolong, ada segala macam, ini ulat aja mau makan berarti masih aman. Insya Allah. Oh standarnya gitu ya iya. Biasanya, karena kan kita harus lihat ulat aja mau makan, tapi orang kayak nggak ada, takut nanti lagi makan sayur kangkung ada uletnya lagi. Ya itu dimasak dengan yang benar. Masak dengan benar, dibersihin, jangan malas ya. Iya. Pinginnya yang mulus gitu ya, tapi ternyata mengandung pestisida. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, apa saja gangguan pencernaan yang bisa terjadi selama Hari Raya Idul Fitri. Makanya harus diantisipasi gitu ya. Kalau Anda punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Aru Aryatno MSc SPPD KGH Finasim, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, sekarang kita menuju ke Hari Raya Idul Fitrinya. Gimana ya dok? Ada jadi bingung. Dok sebenarnya ini kan momen setahun sekali lah dok gitu. Banyak orang yang excuse-nya gitu ya. Tapi kalau kita lebaran,
ada menu A sampai Z dipajang semua. Itu kan banyak banget ya. Ini jujur pengalaman pribadi juga. Kadang-kadang kalau lebaran itu karena mudik gitu ya, kampung halaman, kadang-kadang itu kan kangen sama masakan keluarga gitu ya Dok. Jadi kayak ibu masak ini itu segala macam itu dimakan gitu ya. Ada yang digoreng, ada yang santan, ada yang pedas, berlemak, pokoknya semuanya komplit gitu ya. Kadangkala itu mungkin ada reaksi nih di tubuh kita, di lambung kita, di perut kita tuh kayak gimana agak gak enak gitu. Entah sering sendawa lah dan lain sebagainya gitu. Nah kalau lebaran itu memang ketika orang nyobain berbagai jenis makanan itu bisa pengaruh ke sistem pencernaan kita nggak sih Dok? Bisa, jadi gini konsepnya adalah waktu kita berpuasa 1 bulan sepanjang bulan Ramadan ini adalah kita melatih perut kemudian mengistirahatkan pencernaan supaya dia lebih baik. Nah makanya tiba-tiba begitu lebaran kita balas dendam. Nah, itu yang harus kita kurangi. Sebenarnya tidak boleh. Karena kalau secara Islam pun sebenarnya kita merayakan hari lebaran itu atau Idul Fitri itu nggak seperti itu. Rasul kan juga tidak seperti itu, tidak mengajarkan kemudian makan, pesta, datang berkunjung-kunjung, nggak ada tuh, nggak ada. Saya nggak lihat dalilnya seperti itu. Tapi karena kita udah jadi budaya ya, nah, konsepnya adalah jangan terburu-buru. Makan mulai dari yang paling sederhana gitu. Jangan kemudian tiba-tiba semua sehari 4 kali makan. Yang paginya opor, siangnya rendang ya terganggu yang tadinya perut yang sudah terbiasa kosong kemudian tiba-tiba diisi dengan segala macam yang mengagetkan ya jadi terjadi gangguan. Makanya kemudian dalam Islam dianjurkan berpuasa juga di bulan Syawal ya. Syawal. Tujuannya apa sebenarnya? Beradaptasi. Jadi kita setelah sebulan penuh kita berpuasa, kemudian pada waktu kita beridul fitri atau berlebaran kita mulai makan, tetapi juga dengan beradaptasi. Ada puasanya juga bertahap. Supaya terkontrol gitu. ya. Iya. Oke, tapi sebenarnya perut kita itu kan sebulan kita udah dilatih nih perut kita untuk beradaptasi puasa gitu ya. Terus tibalah hari raya Idul Fitri, gitu ya. Makan tuh banyak. Itu sebenarnya yang mengganggu itu, kan tadi Dokter Arum menyebutkan kaget nih perut kita gitu. Itu sebenarnya yang bikin masalah itu banyaknya kuantitasnya dari makanan yang kita makan atau kandungan atau cara mengolah dari makanan itu juga bisa pengaruh atau dua-duanya juga bisa atau gimana? Itu semua berpengaruh. Justru pada Idul Fitri itu nanti biasanya bukan hanya penyakit pencernaan yang muncul. Ya, yang muncul itu adalah kemudian diabetes yang selama ini terkontrol jadi berantakan lagi, gulanya naik, kolesterolnya jadi naik, asam uratnya jadi naik, seperti itu. Jadi penyakit metabolik pun akan muncul. Jadi kalau saran saya jangan kemudian sama seperti balas dendam. Jadi mulai aja, mama ada opor boleh lah ngicip sedikit. Kacang nggak terlalu banyak. Betul. Gitu. Bukan hanya pencernaan tapi juga yang lain-lain. Mungkin pencernaan bisa beradaptasi dengan cepat karena kemudian kita makan. Yang penting jangan terburu-buru, prinsipnya seperti itu. Dan jangan langsung banyak. Iya. Oke. Tapi sebenarnya ada nggak sih Dok ketika perut atau apa yang salah dengan pola makan kita gitu ya. Sistem pencernaan kita akan ngasih kayak alarm, kayak ngasih tanda bahwa jangan sampai udah masalah dulu nih baru kita kerasa. Dalam artian kayak adakah rasa kayak begah atau sendawa-sendawa atau apa yang kayak ini alarm nih kayaknya udah ada something wrong sama sistem pencernaan mulai kontrol nih gitu. Itu ada gak sih Dok? Ada. Salah satu contohnya tadi ya rasa kembung. Habis makan terlalu pedas kok ada mulai kembung. Berarti ini udah mulai tanda-tanda nih. Tadi saya terlalu pedas mungkin ya udah kita harus kurangi. Mungkin diare. Sebenarnya alarm tuh semua bahwa sistem pencernaan kita mulai terganggu dengan apa yang kita makan. Itu cuma masalahnya tadi saya bilang usus itu kan pencernaan itu adalah sistem yang dipengaruhi oleh otak. Nah otak itu adalah yang nggak bisa nahan. Banyak orang bilang kan lapar mata, ya kan? Kadang-kadang perutnya udah ngasih tanda kita nggak sadar makan terus ini terus itu yang. Makanya mungkin kita harus mindful eating ya. Bener-bener. Memang harus berfokus pada makanan ya. Kadang-kadang kan kayak lebaran nih Dok. Ya kan ada sanak saudara datang keluarga kerabat. Kita sambil makan sambil ngobrol nggak kerasa udah makan banyak gitu ya. Yang santan udah banyak, yang pedas udah banyak. Itu akhirnya numpuk di sistem pencernaan kita dan akhirnya kaget juga gitu ya. Udah banyak kuantitasnya, kaget juga sama jenis makanan atau cara ngolahnya juga berpengaruh kan seperti itu. Tapi kalau ngomongin gangguan sistem pencernaan,
terutama yang di Lebaran ini, maksudnya ketika ngomongin gangguan sistem pencernaan, ini adalah sesuatu yang ya udahlah Lebaran ini gitu ya. Maksudnya kayak ya hanya terjadi di Lebaran aja gitu. Atau kayak nggak bisa, ini dari sesuatu yang sepele, kalau akhirnya ini jadi habit, ini bisa kedepannya bisa berbahaya gitu. Iya, seperti itu. Jadi kalau jadi suatu kebiasaan itu akan ke depan lebih berbahaya. Secara umum tuh biasanya contohnya gini, orang dengan sakit lambung, mah itu biasa pada waktu berpuasa itu dia enak, nyaman, sembuh. Betul. Tapi begitu Lebaran mulai tuh dia makan kayak, nah habis itu Kacau lagi. Beberapa orang dengan diabetes atau gangguan kolesterol, asam urat yang kalau dia berbuka puasanya dengan pola makan yang baik, begitu dia Lebaran atau Idul Fitri, seminggu kemudian kontrol ke dokter, gula darahnya naik dan segala macam seperti itu. Jadi memang kita harus mengontrol diri kita gitu itu. ya. Memang kadang-kadang terus terang aja, yang namanya Idul Fitri itu momen yang paling jarang. Semua makanan sama seperti orang buka puasa. Idul Fitri ada semua makanan. Iya. Bayangin kan enak itu Idul Fitri. Dokter Aru lagi ngomong enak, jadi kepikiran jadi enak ya. Apalagi di kampung bisa kan? semuanya. Iya. Jadi gimana dok? Itu yang enak-enak jadi masalah nih. Apalagi nanti yang habis Lebaran mau MCU ya, kolesterolnya tinggi nih ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram. Saya bacakan nih ya. Ini dari Pak Hendra. Dok, saya nggak tahu nih kenapa kalau pas pulang kampung dan makan banyak saya jadi suka diare. Apa karena makannya pedes ya dok? Oh karena dia mungkin suka makan pedes nih. Atau karena kebanyakan. Tapi kalau makan di rumah sendiri meski banyak nggak pernah diare tuh dok. Wah ini antara pedes banyak atau kebersihannya nih. Nah kebersihan tadi juga itu penting nggak? Atau gimana dok? Penting. Jadi gini, mungkin yang kita kan nggak tahu apa yang dimakan. Mungkin harus lebih jelas lagi. Selama di kampung apa yang dimakan? Ya, apakah mengandung atau banyak seperti... Ini kayaknya kalau ini kayak pedes nih, ini yang pedes. Ya bisa pedes dan segala macam kan. Mungkin di Jakarta atau di beda, ya? itu beda. Itu nomor satu. Nomor dua, sarana kebersihan. Ya saya nggak tahu ya. Mungkin saja bersih, tetapi kadang-kadang kita lihat apalagi sekarang musim hujan nih kan, kita nggak tahu kan air tanahnya bersih apa enggak. Karena bukan dari makanan juga, mungkin dari minuman, dari air. Kemudian kadang-kadang kan kalau di kampung itu kan kita bersilaturahim, datang ke rumah saudara, sedulur dan segala macam. Kita nggak tahu apakah cara masaknya baik atau enggak ya. Kadang itu kemudian menimbulkan gangguan pencernaan seperti itu. Entah dia dalam bentuk diare, entah dalam bentuk gangguan lambung dan segala macam. Ya oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Hendra. Dan ingat, pokoknya baik-baik lah ya konsumsinya dok ya. Supaya Idul Fitri yang harusnya happy ketemu keluarga, nggak bolak-balik kamar mandi ya gara-gara masalah diare ya. Bablas istilahnya mentang-mentang udah Lebaran, lepas semua yang kemarin udah kita kerjakan selama puasa. Tapi sebenarnya kalau kayak diare nih, ini mungkin banyak terjadi ya dok ya. Mungkin karena makannya ngasal dan juga faktor kebersihan juga. Ini diare yang terjadi gara-gara makan kebanyakan sama diare yang lain itu beda nggak sih? Karena kuman dan lain sebagainya? Beda. Biasanya kalau karena makanan itu karena dia sepanjang dia makan makanan yang menyebabkan diare seperti susu, serat dan segala macam, dia diare. Setelah itu dia akan berhenti. Tapi kalau diarenya disebabkan karena infeksi, biasanya kadang-kadang ada disertai dengan demam. Kemudian melilit, kemudian kadang-kadang seperti ada rasa pingin buang air besar tapi nggak ada yang keluar, cuma lendir dan segala macam seperti itu. Baru kita curiga ini jangan-jangan disebabkan oleh infeksi. Oke. Berarti kalau yang karena faktor pola makan, ini makannya salah, dia kayak menghentikan apa yang dimakan, dia udah sadar bahwa ini kayaknya kebanyakan makan ini nih, itu dihentikan aja. Dia akan hilang. Oke, akan hilang ya. Oke. Tapi sebenarnya ada nggak sih dok? Ini mungkin relate yang tadi ya. Ini kalau akhirnya terbiarkan, let's say kayak selama Lebaran ini pun kayak ya udah dianggap sepele aja. Ini bisa nauzubillah min dzalik ya dok ya, nauzubillah gitu ya. Ini bisa berakibat panjang nggak sih? Karena kan kita ngomongin sistem pencernaan kan penting banget nih. Bisa aja berakibat. Tetapi prinsipnya kalau diare, kalau dia tidak diperbaiki, entah dari pola makan, entah kalau infeksi dengan obat, yang takutnya adalah dehidrasi. Nah itu dia. Ya. Kalau yang lain ya ke panjang itu ya mungkin terjadi penyakit-penyakit yang lain gitu loh. Termasuk mungkin jadinya sakit mah, luka ususnya yang tadinya udah sembuh pada waktu puasa, tiba-tiba muncul lagi ulkusnya atau luka di lambung atau di usus halus, bisa aja. Aduh, nah ini yang juga jadi pertanyaannya. Apa efek jangka panjangnya ya kalau akhirnya kita ya mungkin ya nauzubillah min dzalik lagi. Maksudnya yang habit di
lebaran ini kebawa terus dan akhirnya bisa berujung pada gangguan sistem pencernaan yang tidak hanya terjadi lebaran tapi bisa terjadi ke depannya. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya Dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, kenapa sih bersama kami di Bincang Saat ini kita masih membahas tema kita hari ini seputar gangguan pencernaan selama lebaran. Dan jangan sampai berlanjut ya. Kita masih bersama dengan Dr. Aru Aryatno MSc SPPD KGI Hafinasim, dokter spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Primaya Hospital Depok. Oke Dok, kalau kita ngomongin ini lebih ke gangguan pencernaan secara umumnya lagi nih Dok. Ketika habit itu terbawa gitu ya, entah dari lebaran terus ke bawah sehari-hari dan sebagainya. Mungkin ada beberapa kasus kalau kita ngomongin gangguan pencernaan yang paling banyak prevalensinya dan bisa jadi mortality rate-nya juga tinggi, itu apa aja sih Dok? Sebenarnya gangguan pencernaan itu jarang menyebabkan kematian. Jarang. Kecuali cancer. Ya, baik dia cancer itu bisa di mana-mana, mulai dari cancer gaster, cancer usus halus, cancer usus besar, ya. Itu atau cancer esofagus itu pasti tinggi. Tetapi kalau cuma sepanjang gangguannya seperti erosi, seperti ulkus, seperti gastritis, duodenitis, kolitis itu jarang langsung menyebabkan kematian. Tapi dia menyebabkan penderitaan. Ya, jadi bukan mortalitasnya tinggi tapi morbiditasnya yang tinggi. Jadi kan nggak enak orang sakit perut panjang ini, sakit mah, kembung mual, kerja stres, naik lagi lambungnya, GERD kan. Oke, berarti ya penderitaannya yang memanjang, berarti itu sifatnya dia akan menyebabkan komplikasi dong Dok? Bisa nggak? Ya bisa, komplikasinya ya seperti kalau erosi mungkin perdarahan, anemia, kemudian asupan nutrisinya juga turun dan segala macam bisa. Kalaupun akhirnya terjadi ya gangguan-gangguan yang tadi sudah kita sebutkan, sistem pencernaan kita itu sifatnya mudah untuk recover nggak sih kembali seperti semula? Kan kalau dalam tubuh kita ada beberapa organ yang kalau udah rusak ya susah untuk regenerasi gitu ya. Kalau sistem pencernaan kita gimana Dok? Bisa, prinsipnya bisa. Sistem pencernaan kita asal diobati dengan baik, dia bisa recovery dengan baik. Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi. Termasuk salah satunya pikiran, imun tubuh, imunitas ya, kemudian pola makan itu sangat-sangat berperan besar dalam penyembuhan atau kembalinya saluran cerna menjadi lebih baik. Bagaimana dengan orang-orang yang punya komorbid tertentu? Kayak sistem metabolik kan pasti hubungannya juga dengan sistem pencernaan dong. Gimana tuh Dok? Kalau misal ada penyakit-penyakit yang lain deh gitu. Kayak orang dengan diabetes gitu kan. Kayaknya kalau diabetes itu kayaknya jalurnya kemana-mana ya Dok ya gitu. Termasuk sistem pencernaan pasti gitu. Gimana tuh Dok? Jadi prinsipnya diobati faktor penyebabnya. Kalau diabetesnya diperbaiki, hilang komplikasinya. Oh gitu? Iya. Termasuk kalau ada gangguan sistem pencernaan? Iya. Ada yang kita sebut gastropati diabetikum, itu kan karena diabetes. Tapi kalau diabetesnya diperbaiki, mudah-mudahan dia akan jadi balik gitu. Karena sepanjang faktor yang menyebabkannya tidak diperbaiki, ya penyakit itu akan muncul terus. Kalau terkait usia Dok, lebih mudah untuk mengatasi orang yang punya gangguan pencernaan di usia produktif dibandingkan lansia kah atau gimana? Karena kan pasti ada proses aging dan lain sebagainya. Ya, kalau pada prinsipnya sih di usia-usia muda lebih mudah diobatin daripada di usia tua. Karena orang-orang dengan usia tua itu kadang-kadang faktor recovery-nya atau pemulihan sel-selnya juga lebih lambat. Tapi prinsipnya yang penting pola makannya bagus, kemudian kebiasaan hidupnya baik ya. Olahraga, tinggi diet serat, kemudian pikirannya sehat dan segala macam itu akan mencegah atau memperbaiki kondisi-kondisi yang tidak baik di luar kanker ya. Oh, karena kalau cancer kalau udah kena cancer udah susah ya. Sudah susah ya. Itu pasti ya kalau gimana dong kalau ada orang masalah gangguan pencernaan pada pasien kanker itu dua-duanya dong harus paralel. Iya. Pengobatannya. Iya. Nggak bisa harus mengandalkan si kansernya dulu gitu. Iya nggak kan tetap kalau cancer. Contohlah salah satu kemarin presenter kan dia kena cancer. Biasa kalau cancernya stadiumnya masih awal, pre-cancer, itu sepanjang kita bisa buang cancernya, kemudian kita lakukan tindakan seperti kemoterapi, radioterapi, ada beberapa survival rate-nya tinggi, jadi bisa sembuh.
Tapi kalau dia ketahuannya terlambat, sudah masuk ke stadium lanjut 4 gitu, udah metastase ke organ tubuh yang lain, ya lebih sulit. Angka kematiannya malah lebih tinggi. Tapi kan di awal-awal itu emang mengeluarkan tanda, Dok. Kadang-kadang susah. Jadi itu concernnya banyak orang ya. Jadi kayak kenapa akhirnya banyak pasien kanker, terutama mungkin yang hubungannya dengan sistem pencernaan, mereka datang ke dokter itu stadiumnya udah lanjut. Itu emang kayak stadium 4 gitu ya. 1, 2, 3 itu bener-bener gak kerasa, Dok. Atau kayak misalnya yang presenter itu kan usus gitu ya, usus besar itu. Kerasa. Jadi gini, makanya konsep kita itu di bidang kedokteran adalah mencegah. Bagaimana cara mencegahnya? Biasanya pada orang-orang dengan faktor risiko, baik dia genetik, baik pola hidup yang gak sehat, meskipun usianya belum mencapai usia 50, karena biasa kanker itu kan di atas 50. Tapi zaman sekarang ini makin banyak bergeser yang lebih, yang kurang dari 50 pun sudah mulai banyak. Diharapkan general check up setiap tahun. Ya. Kalau di bidang saya paling nggak setiap tahun sekali dilakukan entah EGD, ya, endoskopi EGD atau endoskopi yang kolonoskopi. Jadi kita lihat semuanya seperti itu. Paling nggak setahun sekali. Di beberapa negara itu udah jadi suatu kewajiban. Jadi setiap kali general check up dia dilakukan endoskopi baik dari atas maupun dari bawah. Seperti itu. Itu bisa ketahuan maksudnya di sistem pencernaan kita apa aja yang ada masalah gitu ya. Paling nggak begitu dia ketahuan lesi atau tumornya masih stadium 1 atau stadium 0 yang masih kecil, kita bisa langsung buang, eradikasi. Jadi nggak masuk ke stadium lanjut. Aduh, ini serem banget ya kita ngomonginnya ya. Tapi semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama. Diawali dari lebaran dulu deh gitu ya. Kita makan yang benar dulu, jangan yang berlebihan dulu supaya nggak mengalami gangguan sistem pencernaan. Terima kasih Dokter Arus, sehat terus. Terima kasih atas informasinya. Minal aidin wal faizin juga, selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Hospital Depok ya. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama, mohon maaf lahir batin. Sehat terus. Terima kasih. Ya, terima kasih Dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Arus, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program-program inspiratif kami hanya di platform The Eye Plus. Saya Raden Mattia Samit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas ataupun Anda berlibur bersama keluarga di kampung halaman. Sampai jumpa. Terima kasih Dok.